Ya lo guys, balik lagi sama gue di channel Bramatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini seperti biasa akan kita bahas tentang sentimen terbaru mengenai pasar kripto, terutama Bitcoin ya, dan perkembangan harga Bitcoin saat ini seperti apa. Oke, langsung ke inti videonya. Memang sekarang dilihat di CoinMarketCap ya, Bitcoin ini sendiri sudah mengalami koreksi ya, sekitar 6,68% di 24 jam terakhirnya. Jadi ini mengakibatkan banyak altcoin juga nih ya, terkoreksi juga nih teman-teman ya. Hampir semuanya ya terkoreksi nih teman-teman tuh. Kecuali QNT nih ya, ini masih plus nih ya. Ya teman-teman, yang lainnya merah semua ya. Balik merah weekend ya, makanya kemarin ada sempat saya info juga hati-hati weekend gitu ya. Nah ini pertama kita bahas dulu untuk beritanya ya. Ini dari Direktur CBDC ya, Tom Mutton membuat pernyataan kritis tentang mata uang digital. Ini Direktur CBDC Tom Mutton membuat beberapa pernyataan penting yang mendukung pandangan Bank of England tentang mata uang digital. Jadi didukung juga nih teman-teman, tapi memang dia kritis gitu ya teman-teman. Kita baca sekilas saja ya, nggak semuanya kita baca. Direktur CBDC Bank of England Tom Mutton membuat pernyataan penting tentang mata uang digital. Dia menekankan digitalisasi mata uang yang dihasilkan bank sentral dapat memberikan banyak manfaat di masa depan. Mutton juga menambahkan bahwa CBDC akan menguntungkan pengembangan Inggris di masa depan dan menjadi mata uang paling aman di dunia dalam hal keamanan. Ya, namun Direktur CBDC menekankan bahwa pemerintah Inggris dan Bank Sentral Inggris harus terus bekerja pada CBDC. Secara khusus, Mutton mengatakan CBDC akan menjadi mata uang yang paling aman. Tapi kami masih memiliki jalan panjang untuk mencapainya. Kami memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan ya. Jadi intinya memang ini dari Tom Mutton ini sendiri memang ngedukung nih guys ya, mata uang digital ya. Cuman memang dia nggak kritis ini, harus benar-benar aman melalui beberapa rangkaian proses gitu ya. Jadi memang kalau di luar negeri ya enak banget gitu ya teman. Enaknya kenapa? Kalau menurut saya pribadi ya, dia udah apa ya namanya istilahnya, lebih melek akan teknologi duluan, itu yang pertama. Lalu kedua itu mereka benar-benar perhatikan dari segi keamanannya ya, habis itu prosedurnya dan lain sebagainya dia perhatiin banget nih ya, biar nanti orang yang menggunakan mata uang digital ini ya benar-benar aman gitu guys ya, nggak kebobolan lah, ke hack lah dan lain sebagainya. Mereka kembangin terus nih karena mereka juga yakin nih kalau misalkan nih ya dapat ya di sini nih dapat memberikan banyak manfaat di masa depan tuh ya guys ya. Makanya mereka udah gencar-gencarnya nih ya, mata uang digital gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sebuah sentimen juga untuk pasar kripto juga ya teman-teman. Salah satunya ini. Kemudian kita lihat dari pergerakan Bitcoin di time frame 4 jam ya. Kemarin itu memang ada sebuah garis kuning ini ya, yang sebelumnya menjadi resist ya, kemudian menjadi support ya. Cuman memang nggak kuat nih teman-teman ya, nggak kuat menahan koreksinya Bitcoin ya. Dia soar ke bawah nih ya. Di bagian sini ini dia soar ke bawah teman-teman. Untuk si Bitcoinnya sendiri nggak mampu bertahan di sekitar level 37 ribuan. Akhirnya dia sempat menyentuh dari support yang area ini, garis biru ini teman-teman ya, 35.000 ya, sekitar 35.000 ini dia memang sempat tertembus sedikit, akhirnya akan rejection ya teman-teman ya. Nah ini kita lihat nih, apakah dia memang ya masih kuat ya bertahan di area 35.000 ini. Berarti besok masih ada hari Minggu ya teman-teman ya. Semoga aja masih kuat, semoga aja ya. Kalau kita lihat juga nih ya, dari MACD-nya dia sudah OTW ke bawah nih teman-teman ya. Semoga di bawah di daerah sini itu ya bisa terjadi golden cross ya. Semoga aja teman-teman ya. Nah, biasanya kalau misalkan udah ditandai golden cross seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian barnya ini warna hijau, nah disusul sama kenaikan harga gitu, kurang lebih seperti itu teman-teman ya kalau kita lihat dari MACD-nya. Nah nanti semoga dia udah golden cross dan barnya menjadi warna hijau. Ini kan masih merah nih, belum selesai teman-teman ya. Ya kita berharap 35.000 ini adalah support yang cukup bisa untuk apa ya, menahan dari Bitcoin ini sendiri teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan ada yang nanya ya, kalau misalkan dia nggak kuat soar kemana ya, ke area sekitar ini 30 ribuan teman-teman ya, untuk si Bitcoin ini sendiri ya. Jadi memang ini kita terus perhatikan, kita pantau terus nih teman-teman ya. Kemarin memang dia udah sempet naik nih ya teman-teman ya, koreksi naik, dia nggak kuat teman-teman, sampai 41.400 doang, akhirnya koreksi kembali ya. Semoga di sini dia masih ya kuat lah sideway ya. Mungkin di sini kayak gini teman-teman ya. Semoga dia kuat sideway gini ya. Sideway, akhirnya dia nembus
ya, mungkin koreksi lagi gini. Nah, semoga kayak gini lah teman-teman, kurang lebih ya. Kita berharapnya ya semoga secara bertahap dia bisa ngelewatin atau menuju ke 42.000 lagi gitu ya, secara bertahap. Jadi memang kalau saya pribadi mikirnya lebih enak kalau misalkan dia bertahap, nggak langsung tembus gitu ya. Itu malah berbahaya kalau langsung langsung tembus gitu ya, dia nggak sempat bikin pijakan baru ya teman-teman. Jadi kurang sehat aja menurut saya pribadi ya untuk pergerakan harganya gitu. Memang kalau misalkan kayak gini nih ya kayak gini guys ya, ini naik tuh, ada pijakan dikit naik, nah ini pijakan lagi naik lagi gitu. Yang ini lebih alami ya ketimbang kita bilang kayak gini guys. Kalau menurut saya pribadi ya, ketimbang naik gini nih, misalkan ini naik langsung gini, wah ini justru itu ngeri guys ya. Kalau menurut saya ngeri gitu, bisa kebantingnya, wah cukup serem juga kalau ini ya. Jadi itu sekilas teman-teman kita ngebahas soal pergerakan dari Bitcoin ya. Kita juga tahu kalau misalkan ini terakhir ini udah dead cross teman-teman ya, EMA10 dan EMA30 nya ya. Kita masih menunggu juga ya teman-teman dari confirm MACD nya juga ya, dan pergerakan harga nanti di hari Minggu untuk kita bisa pantau lagi hari Seninnya seperti apa gitu kan. Menurut kalian bagaimana? Tapi kalau misalkan kita lihat di sini ya teman-teman ya, kita ganti dulu ya, ini EMA 50. Kemudian di sini kita ganti 200. Oke, kita pakai time frame 1 hari yang lebih gede lagi ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini kalau pakai time frame yang harian ya lebih panjang teman-teman ya. Kita bisa lihat nih EMA 50 dan EMA 200-nya ya. Ini udah jauh nih guys ya. Gap antara EMA 50 dan EMA 200-nya itu gapnya jauh ya. Jadi kenapa? Bagus gak ya? Bagus menurut saya pribadi ya. Jadi ini melambangkan indikasi kalau misalkan dia masih bisa mengalami kenaikan, nanjak gitu ya. Semakin jauh semakin bagus gitu teman-teman ya. Nah, tapi di sini udah mulai mendekat. Nah, ini udah pertanda nih teman-teman kalau misalkan dia mau mengalami koreksi ya. Nah, di sini sudah berpotongan ya. Ini cukup bahaya sih ya. Ini udah nyentuh nih ya. Kita bisa lihat mungkin besok atau hari Senin nih kalau misalkan dia kalau dia dead cross ya teman-teman ya. Ini kan udah nempel nih teman-teman ya. Ini udah bersentuhan nih ya teman-teman ya. Tuh ya. Nih ya. Ada indikasi dead cross-nya besar sih menurut saya pribadi nih teman-teman ya. Nah, ini bahaya sih menurut saya. Kalau misalkan kita lihat kapan lagi dia kapan lagi dia dead cross bang ya. Sebelumnya kita lihat ya, ini agak-agak ini bentar guys ya. Sebelumnya kalau kita mau lihat yang dead cross itu seperti apa ini guys ya, kita bisa lihat ini setelah dia dead cross ya tuh koreksi. Jadi ini kita bisa lihat ya koreksi seberapa dalam. Kalau kita ukur aja bentar mana ya. Oke ya, kita ukur aja di sini ya, dari ini sampai sini ya, kurang lebih sekitar 38% guys. Ketika dia sudah yang namanya dead cross nih ya, itu tertingginya. Lalu kita coba lihat aja ya, kalau misalkan ini berapa ya guys ya. Dia udah mau dead cross nih. Dia sudah mau dead cross. Kita ukur pakai ini lagi ya, dari sinilah ya, dari angka sinilah ya. Dia udah mau dead cross sekitar 38% juga, kurang lebih ya guys ya. Kita lihat dari sebelumnya ya, kurang lebih segini. Ini udah dead cross di sini ya, sekitar 30%-an, 37-an ya. Itu bisa hit sekitar angka 22 ribuan ya, 21 ribu, 22 ribu sekitar itu teman-teman ya. Ini kalau misalkan kita lihat dari sebelumnya ketika dia dead cross ya, ketika dia dead cross mengalami penurunan atau koreksi itu kira-kira berapa persen nih gitu teman-teman ya, dari pas dia dead cross ini nih. Nah, ini perpotongan ininya ya. Jadi kurang lebih bisa 30% sampai 38% kurang lebih seperti itu. Ya, itu kita lihat kalau acuannya sebelumnya teman-teman, ini bisa benar, bisa salah ya. Cuman kalau kita ukur seperti itu ya kurang lebih ya bisa koreksi sekitar 20 ribuan. Sama seperti waktu kemarin itu, waktu symmetrical triangle ya. Waktu dia breakdown kita bisa lihat untuk koreksinya ya. Kita pakai time frame yang lebih ini aja, 4 jam ya. Kita mengingat video yang waktu itu ya teman-teman ya. Nah, ini bukaannya ya, garis warna hijau ini bukaannya. Nah ya, lalu kita coba ukur ya guys ya, waktu dia breakdown. Nah ya, kurang lebih dia bisa hit sekitar ya 23.000, 22.000, dan memang ini kurang lebih hampir
hampir sama, hampir mirip ya. Kalau misalkan kita analisa dari waktu EMA 50 dan 200-nya dead cross di Bitcoin yang lalu-lalu teman-teman ya. Historinya. Ya, jadi ini memang mendekati nih. Ya, kalau kita ukur dari symmetrical triangle dan waktu kita ukur dari dead cross-nya si EMA 50 dan 200 dari si Bitcoin ya. Jadi ini harus berhati-hati juga ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada indikasi dia bisa soar ke sekitar 22.000, 23.000, teman-teman. Jadi itu aja sekilas menurut saya pribadi ya. Masih sama-sama wait and see juga menunggu ya, apalagi ini weekend ya. Hari mungkin besok lah ya, besok kalian bisa cicil-cicil serok tipis ya teman-teman ya, dan bisa hari Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat lagi bisa nikmatin trading lagi gitu ya. Jadi itu aja guys untuk video kali ini, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.